Untuk mempelajari Crazy Monkey Defense ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu paling basic dibagi menjadi 3. Jadi ada Crazy Monkey 1, Crazy Monkey 2, dan Crazy Monkey 3. Apa ini? CM1 itu ini berdasarkan jarak. Jadi karena it's boxing based. Jadi pertama adalah kalau misalnya di boxing, kalau misalnya ada orang extend tangannya segini, ini adalah maksimum distance yang saya bisa berikan untuk pukulan, karena tangannya cuma panjangnya segini. Nah, jadi waktu saya melakukan CM defense waktu belum itu gerakannya tetap sama seperti ini, cuman saya itu blockingnya at the end of the punch. Jadi tidak ada impact. Kalau misalnya seperti ini kan powernya lebih tergenerate mau keluar. Nah, kalau mau keluar saya nggak bisa pakai CM2 atau CM1 karena akan tembus pukulan power itu. Jadi pertama adalah mempelajari bagaimana memblok semua pukulan straight ke depan, hooking, bawah, atas untuk jarak di mana pukulan ini habis. Nah, itu namanya CM1. Nah, jadi dari situ kalau itu defense-nya sudah bagus, kita juga selain kita menangkis, kita juga bagaimana bisa memukul dari distance tersebut. Jadi kalau misalnya orang itu mukul dari distance begini, saya bisa block, gimana saya bisa pukul dia lagi, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi di Crazy Monkey Defense itu yang fundamentalnya pertama adalah mendevelop defense, jadi bukan offense. Banyak di luar sana mereka mendevelop offense, cara memukul, tapi pada saat dipukul defense-nya crumble, hancur. Itu jadi tidak bisa berlanjut. Kalau kita defense dulu baru offense. Yang pertama namanya CM1. Nah, setelah CM1, kedua step berikutnya mesti pelajari namanya CM2. CM2 itu adalah orang yang dipukul pada saat ini extension tangannya di sini. Saya tidak berada di distance ini lagi menangkis, tapi saya masuk ke distance antara pergelangan tangan dengan sikut. Jadi kepala saya harus masuk ke sini. Ya. Anda bisa lihat di video-video yang di Facebook itu bahwa ada beberapa CM drill yang saya lakukan pertama kali dengan Reza adalah waktu dipukul lawannya itu akan melakukan slip, dia akan mengelak dengan sembari memblok kepalanya, dia masuk ke distance di sini atau di sini antara wrist dan pergelangan tangan dan elbow. Kenapa itu dilakukan? Supaya begitu dia masuk, niatnya orang yang dipukul itu adalah dia mau namanya taking the fight to the opponent, dia mau menghabiskan konfrontasi. Jadi waktu dipukul dia akan slip, dia masuk supaya dia bisa pukul lebih keras lagi ke bagian badan dan kepala supaya konfrontasi fight ini boxingnya selesai. Itu adalah CM2. Nah, pada saat kita masuk dari CM1 ke CM2, biasanya lawan yang kita hadapi itu hanya punya 2 reaksi. Satu reaksi dia akan mundur, dia menjauh. Kalau menjauh kita bisa balik lagi ke CM1 atau nanti kita bisa pakai tendangan dan segala macam. Atau dia tetap di situ, dia tidak mundur. Nah, kalau dia tetap di situ, dia tidak mundur, kita harus masuk ke namanya CM3. Nah, CM3 itu adalah di mana saya melakukan namanya attach and unattach hitting. Attach hitting artinya pada saat misalnya saya memukul, lawan saya melakukan CM2, dia masuk, dia pukul saya nggak mundur, saya diam di situ. Nah, lawan yang melakukan CM2 itu akan melakukan sesuatu attach, pegangan. Dia akan pegang pergelangan tangan saya, biceps saya, shoulder saya, ya. Supaya apa? Supaya saya nggak bisa pukul dia, ya. Atau kalau saya melakukan, saya lakukan CM2 masuk, begitu saya pukul dia nggak mundur, saya akan pegang pergelangan tangannya, terus saya akan shove, saya dorong ke badan dia, di stop, dia nggak bisa pukul. Di situ goal saya bikin dia nggak bisa bergerak, saya akan pukul dia, saya akan hit dia dengan sikut, dengan pukulan dan mungkin dengkul. Terus maksudnya apa di situ? Maksudnya adalah bisa saya selesaikan dengan striking, fightingnya di situ, atau saya banting dia. Nah, cuman bantingnya ada beda, bantingnya tidak seperti judo atau jujitsu yang langsung banting, ya, dimana lawannya dalam kondisi fresh karena ini striking arts. Jadi kita hanya akan lakukan bantingan setelah kita sakiti dia, kita pukul dia, kita sikut, ya, kita tranquilize dia, baru dia dalam keadaan lemah, baru kita jatuhkan.
Ya kalau misalnya syukur-syukur kita bisa jatuhkan dengan hanya strike atau pukulan, ya lebih bagus. Tapi CM3 kita akan masuk ke attach, pegang, ya megang kepala, megang tangan dan hitting, dan juga bisa juga namanya unattached hitting. Unattached hitting itu badan saya nempel, jadi misalnya tangan saya itu nempel sama tangan dia, saya bisa pukul dia, saya tahan dia, tapi dia nggak bisa pukul saya, tapi saya nggak pegang dia. Jadi kalau saya nggak pegang dia, kalau dia bisa lari. Ya, salah satunya kenapa kita unattached, misalnya saya tekan dia di belakangnya ada tembok, apa dia nggak bisa lari, dia bisa pukul dia. Itu kombinasi antara attach, pegang, dan unattached. Ya. Itu berarti CM3. Nah, goalnya di sini sebagai basic crazy monkey, si praktisi itu harus bisa flow, harus bisa pindah. CM1, CM2, CM3, balik lagi CM1, CM2, dia harus bisa flow. Jadi pada saat latihan atau sparring, dia selalu harus tanya, asking questions to himself or herself, harus tanya, saya ini ada di jarak mana? Apakah saya di jarak CM1, jarak CM2, atau jarak CM3? Dengan awareness seperti itu, dia akan tahu timing kapan dia akan masuk. Ya. Jadi itu adalah basis. Memang basisnya banyak, kita pakai tangan, belum pakai kaki ya, untuk mendevelop 4 karakteristik atau atribut dalam stand up fighting. Ada 4. Pertama adalah, ini nggak ada urutannya. Jadi ada balance, ada stamina, ada tight structure, sama good defense. Jadi pada saat Anda melakukan stand up fighting, kalau performance Anda nggak bagus, Anda bisa lihat di 4 checklist ini. Apakah stamina Anda kurang, cepat capek, atau Anda sering terpukul terus karena structure Anda terlampau terbuka, ya, atau mungkin Anda tidak rapat, dan maksudnya defense-nya lemah, atau juga tadi defense, good defense, tight structure, balance ya, atau keseimbangan Anda, mungkin kaki Anda bersilang gitu sehingga keseimbangannya lemah sehingga lawan bisa pukul. Anda bisa cek di situ. Jadi crazy monkey itu fokus on 4 karakter itu. Jadi defense, tight structure, good defense, dan stamina. Dan dari sini Anda masuk belajar di CM1 dulu. Kalau CM1 confident sudah kuat, baru Anda mulai masuk ke CM2, karena Anda harus masuk ke radius pukulan, mendekat ke dia, because you want to end the fight, Anda mau selesaikan. Nah, baru terakhir CM3, ya, karena kalau kita ngomongin self preservation, kita ada sistem, ada bagian dari CM yang nanti akan serahkan di video lain, namanya CIA. CIA itu artinya adalah IA-nya dan intelligent athlete. Jadi untuk berantem jalan, atau kalau Anda diserang self defense seperti itu, kadang-kadang kita harus langsung CM3. Misalnya Anda diserang di dalam lift atau di mana, kita nggak ada waktu lagi untuk ngelihat dulu CM1, nggak ada. Nah, jadi it's very important untuk bisa proficient, untuk bisa lancar di 3 area ini. Ya, kalau nanti dari 3 area ini lancar, baru kita bisa masuk ke yang lain-lain, ke self preservation, self defense, bisa juga ke tendangan, kicking yang lainnya. Semua startnya dari 3 fundamental CM1, CM2, CM3.